A1 APH, aparat penegak hukum telah mengeluarkan status tersangka kepada semua mafia penggarap berdasi berbaju PT Wilayah Gunung Gelis, Bogor, Jabar, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Status tersangka yang dikeluarkan APH kepada Imora Motor Honda, PT Sumarekon Tbk, MCI Golf, PT Agung Kencana, Kurnia Alam Abadi, Kampung Quran milik Berry Tornando SH. Dengan demikian APH saat ini telah mengeluarkan surat penangkapan kepada para mafia hukum mafia tanah, petani penggarap berdasi yang berbaju PT Pendana yang terbesar sekaligus penadah PT Imora Motor Honda. Direkturnya Muljadi Budiman sesuai di internet dan Google bekerja sama dengan PT Sumarekon Tbk, mempunyai anak perusahaan di lapangan yaitu Golf MCI, PT KAA Agung Kencana yang sudah kadaluarsa masa izinnya 10 tahun lebih dan mereka masih melakukan praktek juga. Muljadi Budiman penggeraknya adalah PT KAA Kurnia Alam Abadi yang juga abal-abal dari semua PT itu. Mereka adalah aktor intelektual kejahatan dengan melakukan penindasan, perampasan, pemerkosaan dengan cara memakai tangan kanan yaitu premanisme, melobi-lobi kepada masyarakat 4 desa. Setelah dilakukan tanda jadi sedikit mereka mengatakan ini sebagian tanah HPL yaitu produk cacat hukum yang diciptakan oleh Oknum Sekda Burhanuddin orang nomor 2 di Kabupaten Bogor yang menyalahgunakan jabatannya sehingga pada saat masyarakat mau meminta lanjut untuk pelunasan pembayaran alasannya HPL. Dari jauh-jauh hari mereka sudah membuat settingan sehingga masyarakat tidak mampu lagi untuk melanjutkannya. A1 fakta di lapangan, beberapa korban sampai stres, sakit, terganggu jiwa hingga menyebabkan kematian. Keterlibatan lingkaran para mafia bekerja sama dengan camat, kades dan perangkat desa lainnya hingga ada keterlibatan RT RW sampai ikut juga menyeret para pejabat tinggi di Pemdakap Bogor seperti staf Oknum Dispenda, Oknum Kakan ATR BPN Produk 378 yang dilakukan oleh orang nomor 2 Oknum Sekda Burhanuddin. Dialah dalang aktor skenario semua settingan bekerja sama dengan Oknum 9 Naga dan berdasarkan bukti A1 kerjasama tersebut telah dilakukan sejak bulan September. Terkait insiden pada kami akan melakukan pemasangan pelang di tanah milik Jimmy Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis dengan berdasarkan saya adalah pemilik sahnya, maka berdasarkan bukti bahwa saya Jimmy Mamesah pemilik tanah 70 hektar yang belum pernah dijual beli atau dioper alih atau menerima tanda jadi dan tidak pernah bersengketa dengan siapapun, swasta maupun instansi atau berperkara di pengadilan tidak pernah karena surat-surat 72-73 berupa warkah, girik, IPEDA, plotingan BPN pemblokiran dan dari petani penggarap yang mengembalikan semua ada di saya Jimmy Mamesah. Insiden pengeroyokan yang pernah dilakukan pada 2018 lalu di mana kami memasang 3 pelang dan memasang spanduk-spanduk selama 1 tahun utuh, namun dilewat setahun spanduk dan pelang kami hilang. Ternyata pada saat itu ada oknum pengadilan mau sidang lapangan, oknum pengadilan yang masuk angin melakukan praktek mafia tanah, mafia hukum di tanah saya 70 hektar di Gunung Gelis. Akhirnya mereka memasang panel terus kami lawan dengan pembongkaran. Akhirnya 2020 kami pasang pelang, justru yang muncul itu ada preman-preman oknum ormas, oknum TNI Marinir berpangkat Pelda bernama Bambang Kundarto alias Aldo. Pada saat di lapangan saya dikeroyok 52 orang. Aktor gerakan tersebut adalah Lukas dan Koswara, di-back oleh mafia tanah dan mafia hukum, dan informasi yang didapat tim Jimmy Mamesah preman dan oknum TNI tersebut tiap kali ada aksi dibayar 25 juta, namun kami tidak takut sedikit pun walaupun pelang kami hilang lagi kami tetap lawan sampai ada yang korban. 2021 kami mulai mengadakan pendekatan dengan pemerintah Indonesia Bersatu melapor saya menuntut hak saya yang diserobot oleh PT KAA Kurnia Alam Abadi abal-abal, yaitu surat sertifikat itu HPL Pemda yang bukan milik Pemda, milik pribadi Oknum Sekda Burhanuddin orang nomor 2 di Kabupaten Bogor mengatasnamakan HPL yang berbaju PNS dan dialah penjahat yang memalsukan surat-surat. 2022 saya mulai mengadakan pemberitaan lewat media online terus-menerus. 2022 di situ saya mulai didukung oleh aparat negara yang bersih, anti suap, anti korupsi. Namun tidak berhenti kami mengadakan orasi besar-besaran lewat media-media Indonesia Bersatu dengan tegas kepada Bapak Presiden, Kapolri,
KPK akhirnya dengan terus berlanjut turun. Menko Polhukam dengan tegas dan akhirnya PT KAA Burhanuddin diundang ke Menko Polhukam dengan singkat cerita jelas A1 semua kejahatan oknum Sekda Burhanuddin yang melakukan. Sampai di saat pelaksanaan mediasi tersebut selesai, oknum Sekda Burhanuddin dan kroni-kroni PT KAA dan semua oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor, dan terakhir Burhanuddin melakukan lobi-lobi khusus pendekatan dengan jajaran deputi dan staf Menko Polkam yang bertujuan untuk melakukan menyuap dengan mengatakan mantu Ibu Megawati PDI akan mengambil tanah ini akan dibagi-bagi. Kemudian mereka juga menyebutkan ada anggota BIN Pak Teddy, dan mereka juga mengatakan hal yang sama akan bagi-bagi tanah. Kata Polhukam, tanah siapa? Kalau tanahnya milik pribadi Burhanuddin boleh saja, akan tetapi jika itu tanah milik orang, Menko Polhukam tidak mau. Tidak hanya di situ saja, oknum Burhanuddin lakukan suap dengan cara kotor, menawarkan perempuan penghibur dan akan diberikan sejumlah uang kepada semua deputi Menko Polhukam. A1 pernyataan saksi dan bukti rekaman lobi-lobi ada di saya, dan berdasarkan hal tersebut maka secara jelas oknum Sekda Burhanuddin berarti telah menjual lambang negara, telah meng-HPL tanah orang, dan itu pidana tindak kejahatan. Dan semua suap yang dilakukan oknum Sekda ditolak mentah-mentah dengan mengatakan bahwa oknum Sekda Burhanuddin akan masuk karung semuanya, dan fakta A1 jelas bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan itu semua akhirnya rekomendasi dari Menko Polhukam keluar dan membenarkan bahwa tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis adalah milik Jimmy Mamesah, dan silahkan PT KAA Kurnia Alam Abadi menuntut kepada Pemda karena Jimmy Mamesah tidak pernah berperkara dan tidak ada urusan dengan PT KAA. Namun kenyataan di lapangan oknum-oknum preman bayaran yaitu kaki kanannya Muljadi Budiman melontarkan kata-kata tidak sopan dengan bahasa hukum. Katanya tanah saya berperkara di pengadilan, padahal yang berperkara itu PT KAA dengan Kampung Quran, yaitu merebut garap pacul, tidak memiliki tanah karena tanah itu milik Jimmy Mamesah. Saya Jimmy Mamesah hanya menonton, dan apabila pengadilan mengatakan itu tanah PT, itu bukan pengadilan dan pengadilan tersebut itu harus diadili. Oknum masuk angin dan merekalah yang harus masuk ke ranah pidana hukum perorangan, dan kini sudah jelas nama-nama ada semua. Sekali lagi bahwa tanah saya masih murni status pemilik Jimmy Mamesah, belum pernah dipenjualbelikan dan dioper alih. Untuk semua agar seluruh nasabah dan pengembangan mengetahui, hati-hati kepada preman RW Lukas Kabandungan yang suka melakukan jual-jual komandonya, yaitu kakaknya Koswara, dan mereka sudah melakukan transaksi-transaksi di bawah tangan dengan PT Sumarekon Tbk, mengundang oknum orang hukum seperti pengacara, oknum notaris dengan cara melanggar hukum, menjual beli hukum di bawah tangan. Akhirnya settingan skenario pada insiden tanggal 24 September tahun 2023, preman-preman telah berani merendahkan martabat TNI, marwah TNI dengan mencaci maki, dan Lukas menunjukkan sertifikat abal-abal buatan produk sutradara HPL yang sudah habis masanya. Ternyata sebelum dilakukan settingan oleh Talib dengan mengaku-ngaku dia seorang TNI, ternyata sudah mengatur, dan akhirnya pada waktunya kami bisa memasang pelang. Dan alhamdulillahnya MCIKJA Golf yang telah menyerobot tanah saya yang memasang panel kurang lebih 906-7 kilo sudah saya pugar. Karena saya memerintahkan untuk membongkar habis total semua dan bakar semua panel-panel. Saya Jimmy Mamesah pemilik tanah yang bertanggung jawab. Pada waktu kemarin ternyata di lapangan ada yang mengaku dari instansi aparat yang tidak diundang, mengaku di TKP ternyata mereka semua adalah orang bayaran dari Evelyn atas perintah Muljadi Budiman, dan ini kejahatan busuk. Justru mereka yang sudah masuk angin, keparat yang sudah masuk angin, kini foto-fotonya telah terpampang semua dan kami sudah melapor ke Bareskrim. Apa betul mereka itu aparat atau keparat yang masuk angin atau preman? Dan ini adalah persengkongkolan kejahatan yang dilakukan oleh 9 naga. Sekali lagi saya Jimmy Mamesah tidak takut pada 9 naga. Saya hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya tidak akan berhenti karena itu hak saya. Dan jika saya mau menjual kepada siapapun bebas, tidak ada yang bisa menghalangi atau mengintervensi karena itu tanah saya. Jadi kalau Anda menginginkan tanah itu segera hubungi saya selaku pemilik tanahnya.
Kalau Anda masih bermain berarti Andalah mafia hukum, mafia tanah, dan Andalah oknum 9 naga yang paling jahat di wilayah Bogor, khususnya 4 desa. Dan kini APH sudah turun, sudah mulai buka suara. Sekali lagi kepada Presiden yang kami hormati, Kapolri, KPK dan Menteri ATR BPN yang kami hormati untuk segera tindak lanjuti dan tidak ditunda-tunda karena sudah mendekati pesta demokrasi. Maka kami seluruh paguyuban, seluruh masyarakat dan seluruh instansi yang bersih akan bersatu menindak tegas kepada preman-preman dengan mafia tanah, mafia hukum untuk bersama-sama kami giring. Kami memohon kepada pemerintah untuk segera buka mata, jangan sampai pemilu ini dipakai politik kotor oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu PT-PT dan 9 naga yang sengaja ada unsur kejahatan untuk menjatuhkan pemerintah. Pemerintah adalah benar di atas benar dan pemerintah adalah pendukung aspirasi rakyat, dan pemberitaan ini akan terus kami naikkan kepada publik seluruh Indonesia untuk mengetahui nama-nama yang tercantum semua mafia tanah dan mafia hukum yang berada di PT Sumarekon Tbk yang menjadi penadah dan pendana tokoh di balik 9 naga Muljadi Budiman. Evelyn, jangan bersembunyi muncul di hadapan saya, jika berani tunjukkan, jangan jadi pengecut. Saya Jimmy Mamesah menyatakan atas pemberitaan ini saya mempunyai pengalaman yang mahal yang tidak bisa dibayar selama 7 tahun 10 bulan yang bisa mengetahui adanya praktek kotor para jahanam busuk menjual beli hukum. Saya tidak sendiri, saya di backup oleh Yang Maha Kuasa dan oleh pemerintah yang bersih. Dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini, dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.